Halo semua, balik lagi nih sama gue Gali. Nah, sekarang lu lagi ada di serial All About Rasulullah. Kenapa gue ngebikin tema kayak gini? Soalnya gue ngerasa ini sangat penting dan sangat dibutuhkan di kehidupan kita. Karena kita harus belajar dari sumbernya langsung. Dari yang disebut sebagai Al-Quran berjalan, yang disebut akhlaknya itu seperti Al-Quran, panutan kita semua, Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini gue pengen ngangkat topik pembicaraan tentang masalah waktu nih. Soalnya masih banyak dari kita, khususnya gue sendiri nih ya, masih sering nyantai banget gitu, buang-buang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Seperti gue tuh suka main game. Iya sih bener, boleh. Nggak haram, hukumnya tuh mubah. Boleh. Tapi kenapa gitu loh nggak dimanfaatin aja dengan hal-hal yang bermanfaat. Soalnya tuh kebanyakan orang banyak merugi pada dua nikmat ini nih. Yang pertama adalah waktu luang dan juga kesehatan. Kita semua udah tahu waktu itu nggak bisa diulang. Masa sih masih kita mau sia-siain waktunya? Nyesel loh nanti. Karena penyesalan tuh adanya di belakang, nggak ada yang namanya penyesalan di depan. Kayak si dia yang udah nyanyain kamu gitu loh. Kan nyeselnya di belakang gitu ya. Cia. Ya, waktu itu seperti apa ya? Waktu itu adalah kehidupan. Dan nggak bisa dibeli pakai apapun, termasuk juga uang, berapapun nominalnya. Nggak bisa. Jangan sampai hidup kita tuh isinya tidur doang, apalagi malas-malesan. Lakukanlah kegiatan-kegiatan positif untuk menghargai waktu, agar waktu bisa menghargai kita juga nantinya. Rasulullah telah mengajarkan kita agar bisa memanajemen waktu dengan baik, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama nih, bangun di pagi hari. Aktivitas pagi Rasulullah sangatlah produktif, sangat-sangat produktif. Seperti sholat malam, sholat subuh, kemudian membantu pekerjaan istrinya ketika telah kembali dari masjid. Sungguh mulia beliau itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga bangun pagi itu adalah kebiasaan dari orang-orang sukses di dunia. Orang yang telah sukses aja nih ya, masih mau bangun pagi. Lah kita yang masa depannya belum tahu mau ngapain, sukses juga belum tentu. Masa kita masih bangunnya siang, malas-malasan? Gimana mau sukses gitu? Nih ya yang telah membuktikan, gue kasih contoh. Kayak CEO Apple yang bernama Tim Cook. Dikenal itu dia sebagai orang yang sering bangun pagi. Dia sebelum jam 4 pagi itu sudah sering bangun. Nah, dia tuh kalau bangun tuh langsung mengecek email, berolahraga, kemudian dia ke Starbucks untuk mengecek email, untuk mengirim email. Kemudian dia langsung pergi ke kantor. Tuh, orang-orang sukses aja kayak gitu. Mulai dari pagi jam 4 lo bayangin. Kita malas-malasan, belum tentu jam 4 udah bangun. Jadi buatlah pagimu produktif, karena waktu pagimu adalah awal dari kesuksesanmu. Yang kedua, mengetahui mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Rasulullah itu tahu mana yang harus selalu diprioritaskan selama di hidupnya. Dan beliau membagi 3 bagian untuk diprioritaskan. Yang pertama itu waktu hidupnya tuh untuk Allah, yang kedua untuk keluarga, dan yang ketiga itu untuk pribadinya sendiri. Tetapi walaupun beliau menyediakan waktu untuk pribadinya sendiri, tapi seringkali tuh beliau memakai waktunya itu untuk bersilaturahim dengan masyarakat. Nah, sungguh mulia beliau.
mengorbankan waktu sendirinya untuk bersilaturahim dengan masyarakat. Ini menunjukkan juga begitu pentingnya untuk mengetahui mana yang harus didahulukan agar kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga, jangan menunda-nunda waktu. Seringkali kita mengeluh, gue sibuk banget sih, kok dosen gue ngasih deadline tugas mepet banget, kapan gue bisa kerjain yang kalau gini. Nah, itu semua tuh pikiran-pikiran bisa hilang semua kalau kita tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Misal, lu punya waktu ngerjain tugas tuh seminggu. Tapi biasanya tuh ya, orang-orang tuh pasti gini nih. Nanti aja kan masih ada besok. Nah, pas besok dia ngomong lagi. Besok aja orang masih lama. Gak terasa kalau dia gitu terus kan, tiba-tiba, loh kok tinggal besok waktunya cepet banget, tiba-tiba panik gitu kan. Biasanya gitulah orang-orang. Jadi kalau mau manajemen waktu dengan bagus, hindari waktu menunda-nunda pekerjaan itu. Iya, yang keempat, latihan. Dengan cara apa latihannya? Ya dengan cara sholat tepat waktu nih. Kalau lu udah terbiasa sholat tepat waktu, dijamin deh sholat lu aja dijaga, apalagi hal-hal yang lain, apalagi dia pasti dijaga dengan baik. Iya. Pokoknya kalau misalnya sholat lu itu udah rapi, sholatnya di awal waktu terus, otomatis yang lainnya disiplin semua deh, percaya sama gue. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Sebelum Rasulullah hendak tidur tuh, beliau mempunyai kebiasaan baik, yaitu selalu mengevaluasi harinya. Apakah ada yang kurang gitu? Apa nih yang bisa diperbaiki di esok hari? Karena kita bisa tahu nih kalau kita ngevaluasi kesalahan apa sih yang hari ini kita buat, dan keesokan harinya kesalahan itu tidak kita ulangi lagi di keesokan hari. Nah, begitulah podcast kita hari ini. Semoga ini semua bisa menginspirasi dan menjadikan diri kita selalu bertumbuh dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik di tiap harinya. Oke deh, terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye, see you in the next podcast.